Shalom saudara, saya Uncle Mandil, seorang hamba Tuhan, seorang penginjil, dan seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus dan yang mengarah kepada Kristus. Nah, saudara, kesempatan kali ini saya buat video ini tentang pertanyaan yang datang kepada saya. Apa itu pertanyaannya? Pertanyaannya adalah, apa itu Injil? Seringkali banyak orang berbicara tentang Injil. Dan satu hal yang saya pesankan kepada saudara, khususnya saudara-saudaraku Kristen, bahwa ketika saudara mendengar penjelasan tentang Injil dari orang-orang yang tidak di dalam Yesus Kristus, yang tidak taat, yang tidak beriman di dalam Yesus Kristus, jangan dengarkan saudara. Karena apa? Kalau engkau dengarkan, itu akan terjadi seperti bagaimana Hawa Adam di Taman Eden itu ditipu dengan penjelasan-penjelasan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi hati-hati, dan kali ini saya bertanggung jawab untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dari beberapa kalangan. Kenapa saya katakan dari beberapa kalangan? Karena yang bertanya ini tidak hanya dari kalangan Kristen, tetapi di luar dari Kristen ada juga yang bertanya tentang apa itu Injil. Nah, kali ini saya akan memberikan jawaban. Apa itu Injil? Dengarkan baik-baik saudara. Jadi buka telingamu, dengarkan penjelasan yang saya sampaikan. Kalau saudara mendengarkan penjelasan dari saya, itu tepat sekali. Begitu juga kalau saudara dengarkan penjelasan dari para hamba Tuhan, orang-orang yang setia imannya dalam Yesus Kristus sampai hari ini, itu tepat sekali saudara. Tetapi kalau saudara mendengarkan penjelasan dari orang yang tidak di dalam Yesus Kristus, yang masih neko-neko, yang tidak hidup di dalam kekudusan, saudara harus hati-hati ya. Hati-hati. Dan kali ini saya sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil, sebagai seorang Kristen yang imannya bersumber dari Kristus, memberikan jawaban atas pertanyaan tentang apa itu Injil. Saudara, Injil atau kalau kita lihat di dalam teks aslinya itu adalah Evangelion atau Evangelion, di mana arti dari kata tersebut adalah kabar baik. Mengapa dikatakan kabar baik? Karena ini berita keselamatan yang datangnya dari Allah. Untuk siapa? Untuk manusia. Kalau kita lihat, perhatikan manusia pertama, Adam. Kemudian dibangun lagi seorang perempuan dari salah satu rusuk, yaitu Hawa, di mana mereka telah jatuh ke dalam dosa. Itu di Taman Eden. Jatuh dalam dosa itu sama artinya dengan tidak berpegang kepada firman Tuhan, tidak berpegang kepada perintah Tuhan atau hukum Tuhan, tidak taat atau tidak setia atau tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan Allah. Inilah yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat dari ketidaktaatan dari manusia itu, maka pasti engkau mati. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 sampai ke-17. Di mana larangan yang Tuhan Allah beritahu kepada Adam, dan ketika Adam melanggar larangan itu dikatakan pastilah engkau mati. Kenapa dikatakan pastilah engkau mati? Karena kalau Adam tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan Allah, itu berarti Adam sedang melepaskan dirinya dari sumber hidupnya, di mana Adam hidup oleh karena Tuhan Allah yang menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya yang telah dibentuk oleh Tuhan Allah dari debu tanah. Fisik ini dibentuk dari debu tanah dan Tuhan Allah mengembuskan napas hidup. Kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Nah, setelah Tuhan Allah mengembuskan napas hidup ke dalam hidung manusia itu, barulah manusia itu menjadi makhluk yang hidup atau jiwa yang hidup. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak.
Nah, kalau manusia tidak lagi berpegang kepada sumber hidupnya, itu berarti manusia itu yang melepaskan diri dari sumber hidupnya. Kalau manusia itu sudah terlepas dari sumber hidupnya, tidak ada hidup yang akan dialami oleh manusia itu. Lambat laun pasti mati. Inilah yang terjadi ketika manusia itu tidak lagi berpegang kepada perintah Tuhan. Akibatnya adalah mati. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Nah, kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Ini adalah berita. Berita kabar baik atau Injil Allah kepada manusia. Yaitu adanya keselamatan yang Allah telah kerjakan. Itu sebabnya di dalam Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa tidak ada juru selamat lain selain daripada pihak Tuhan Allah sendiri. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 setelah manusia itu jatuh dalam dosa, di mana Tuhan Allah memberikan satu kabar baik. Kabar baiknya apa? Hadirnya seorang anak. Hadirnya seorang anak yang akan lahir dari perempuan, dan anak itulah yang sebagai penggenapan, sebagai Mesias, sebagai juru selamat untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan kerajaan maut, dan untuk memindahkan orang-orang yang percaya kepada kabar baik yang Allah telah berikan, lakukan. Kalau kita perhatikan bahwa berita Injil atau kabar baik yang sebenarnya adalah lahirnya seorang anak. Anak yang dimaksud di sini adalah bahwa juru selamat dari pihak Allah, yaitu firman Tuhan Allah itu yang telah menjadi manusia dan diberi nama kepada anak, di mana firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia itu seorang anak yang akan dilahirkan dari seorang perawan Maria, diberi nama Yesus Kristus. Yesus Kristus inilah yang dimaksudkan oleh Injil Allah. Berita keselamatan, juru selamat, hadirnya Mesias, hadirnya pembebas untuk membebaskan manusia dari dosa, membebaskan manusia dari kematian, dan membebaskan manusia untuk dimuliakan, untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini berita Injil yang sebenarnya. Ini yang dimaksud Injil yang sebenarnya, yaitu hadirnya firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Injil yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Oleh Yesus Kristus, kasih karunia Allah itu dinyatakan secara penuh. Kebenaran itu secara penuh dinyatakan oleh anak tunggal Bapa itu, oleh anak tunggal Allah itu, yaitu Yesus Kristus, firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Inilah berita kabar baik atau Injil itu. Inilah yang dimaksud dengan Injil, yaitu Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus engkau diselamatkan, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Allah berkenan hanya kepada orang-orang yang di dalam anak tunggalnya, yaitu firman Tuhan Allah yang telah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus tidak ada kehidupan, tidak ada kasih karunia. Yang ada kasih karunia dan hidup itu, hidup kekal itu, kabar baik itu hanya di dalam anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa yang telah menjadi manusia. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.